Dalam upayanya mencari cara untuk menghancurkan pikiran dan tubuh manusia, MK Ultra melakukan eksperimen paling ekstrim pada manusia yang pernah dilakukan oleh lembaga pemerintah Amerika Serikat. MK Ultra, program rahasia CIA yang dilaporkan berfokus pada pengendalian dan manipulasi pikiran, menjadi sorotan dunia saat sidang Kongres yang menggemparkan. Dari Jack Ruby dan Charles Manson sebagai aset potensial hingga dugaan penutupan kasus pembunuhan. Kematian seorang gadis berusia 3 tahun dan tuduhan-tuduhan saat ini termasuk upaya pembunuhan terhadap Donald Trump hingga dugaan pembunuhan terhadap Charlie Kirk. Kami akan mengulas momen-momen penting dari kesaksian ini dan menempatkan semuanya dalam konteks. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya, JC Weber. Jadi, salah satu pertanyaan yang selalu saya dapatkan di Sidebar ini, dan ketika saya meliput sesuatu di Law and Crime adalah, bagaimana kalian bisa memproses semua klip ini dengan begitu cepat pada cerita-cerita yang berkembang begitu pesat? Dan jika Anda tertarik dengan hal ini, jika Anda suka media sosial, jika Anda membuat konten dalam bentuk apapun, kami menggunakan sesuatu yang disebut Opus Clip. Jadi ini adalah editor AI serba ada yang membuat proses memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform menjadi sangat mudah. Melalui AI, Opus Clip menghasilkan B-roll. Opus Clip mengatur ulang tampilan rekaman dan bahkan membersihkan audio. Sangat mudah digunakan. Cukup kunjungi opus.pro/sidebar. Kamu mendaftar, mengunggah, dan dalam hitungan menit kamu akan mendapatkan klip yang sudah diedit dengan sempurna dan siap digunakan untuk TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip benar-benar solusi lengkap dalam satu tempat. Dan memiliki alat seperti Opus Clip berarti para produser kami bisa memberikan pembaruan ruang sidang yang viral secara instan. Ini adalah alat terkuat yang ada untuk berbagi ide dan mengedit seperti seorang profesional. Jadi kunjungi opus.pro/butless untuk mendapatkan 1 minggu gratis dan kemudian diskon 50%. Ini adalah jenis sidebar yang berbeda dari biasanya yang kami bahas, dari biasanya yang kami lakukan. Tapi saya harus bilang, tidak setiap hari Anda melihat kesaksian di Capitol Hill tentang dugaan pengendalian pikiran dan aktivitas kriminal yang mungkin dilakukan oleh CIA. Kemarin ada sidang di hadapan Komite DPR untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah. Judulnya adalah Pengendalian Pikiran dan Akuntabilitas Mengungkap Kebenaran Proyek MK Ultra CIA. Sekarang sebelum saya masuk ke detail kesaksian dan kita akan memutar banyak momen penting darinya, saya harus menjelaskan secara singkat apa yang tampaknya kita ketahui tentang hal ini dari catatan publik dan pelaporan. Untuk memberi Anda gambaran tentang ini, menurut National Security Archive, CIA telah dituduh melakukan eksperimen pada orang-orang dengan menggunakan obat-obatan, hipnosis, isolasi, dan deprivasi sensorik sebagai bagian dari proyek-proyek tertentu dengan nama sandi seperti Bluebird, Artichoke, dan MK Ultra. Diduga MK Ultra disahkan setelah Allen Dulles menjadi Direktur Badan Intelijen Pusat pada tahun 1953. Sekarang sebuah nama yang akan sering Anda dengar adalah Sidney Gottlieb. Jadi Sidney Gottlieb dianggap sebagai arsitek utama dari MK Ultra. Menurut Arsip Nasional, dilaporkan ada dokumentasi yang mendukung keberadaan MK Ultra. Seperti memo tahun 1951 tentang pertemuan antara pejabat CIA dan intelijen asing terkait penelitian pengendalian pikiran atau memo tahun 1956, di mana Gottlieb tampaknya menyetujui sebuah proyek yang, kutip, mengevaluasi efek dosis besar LSD 25 pada relawan manusia normal terhadap narapidana federal di Atlanta. Menurut The New York Times, pada tahun 1977, Direktur CIA saat itu, Stanfield Turner, bersaksi bahwa lembaga tersebut diam-diam mendukung penelitian tentang pengendalian perilaku manusia di 80 institusi. Kita bicara tentang perguruan tinggi, kita bicara tentang universitas, tapi ternyata juga beroperasi di institusi federal, rumah sakit, dan perusahaan farmasi. Dan saya akan mengatakan bagian paling menakutkan dari proyek MK Ultra adalah, dan inilah tuduhannya, bahwa zat dan metode diberikan kepada subjek yang tidak tahu menahu. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menurut Britannica, program ini beroperasi terutama dari tahun 1953 hingga 1964. Dan tujuan yang diduga adalah untuk menghapus ingatan seseorang lalu mengendalikan mereka. Gagasan, tujuan, sasarannya, semuanya ditujukan untuk melawan Uni Soviet selama Perang Dingin. Sekarang, artikel Britannica tentang asal-usul MK Ultra menyatakan bahwa Allen Dulles percaya bahwa Soviet sudah mengembangkan teknik pengendalian pikiran. Jadi, ini adalah cara untuk merespons. Dan salah satu operasi yang lebih rumit, ini adalah sesuatu yang disebut operasi Midnight Climax.
Dan ini dijelaskan oleh History.com bahwa pada tahun 1955, seorang mantan agen Biro Narkotika Federal yang tampaknya dipekerjakan oleh CIA memasang jebakan kamar tidur di San Francisco di mana pekerja seks akan disewa untuk memancing pria masuk ke ruangan ini. Para pria itu akan diberi LSD tanpa sepengetahuan mereka, lalu mereka diamati melalui cermin dua arah. Dan ada pertanyaan yang beredar tentang apakah tujuannya hanya untuk mempelajari efek obat-obatan atau voyeurisme. Dipercaya bahwa pada tahun 1973, Gottlieb dan Direktur CIA saat itu Richard Helms memerintahkan penghancuran sebagian besar catatan asli MK Ultra. Britannica melaporkan bahwa Gottlieb sendiri menghancurkan 7 kotak dokumen. Namun, tampaknya sebagian materi memang terungkap pada tahun 70-an ketika permintaan FOIA untuk catatan keuangan CIA menemukan berkas tambahan tentang MK Ultra yang telah diberi label salah. Dan itulah gambaran umumnya, tidak ada satupun yang dituntut atas dugaan aktivitas kriminal yang terkait dengan program ini. Jadi, di mana pertanggungjawabannya? Di mana jawabannya? Sekarang, sebelum saya membahas kesaksian yang akan Anda dengar dari para saksi ini, dan detail lebih spesifik, misalnya tentang dugaan penyiksaan, Charles Manson, Jack Ruby, kematian aneh dari pria bernama Frank Olson, apa yang mungkin terjadi hari ini? Apakah pemerintah menjalankan sesuatu seperti itu saat ini? Ini adalah percakapan yang menarik untuk dibahas. Kita akan membahasnya. Tapi cara terbaik untuk menjelaskan apa itu MK Ultra atau apa yang dituduhkan kepada CIA adalah dengan melihat pernyataan pembukaannya dari Satuan Tugas Deklasifikasi Rahasia Federal. Ketua Anna Paulina Luna, baik, perwakilan dari Florida. Dan dia menekankan bahwa ini tentang transparansi, ini tentang mendapatkan jawaban. Ini tentang rakyat Amerika yang berhak tahu apa yang terjadi dan memberikan keadilan bagi siapapun yang terdampak atau menjadi korban, termasuk keluarga mereka. Tapi dengarkan bagaimana dia menjelaskannya. Proyek MK Ultra bukanlah kegagalan kebijakan atau program yang kelewat berlebihan hingga di luar kendali. Itu adalah operasi pemerintah yang disengaja dan sistematis yang membuat warga Amerika, narapidana, pasien rumah sakit, veteran, dan orang-orang biasa diberi LSD, elektroshock, hipnosis, deprivasi sensorik, penyiksaan psikologis tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Ini berlangsung selama 20 tahun di tanah Amerika, didanai oleh uang pajak rakyat Amerika dan disahkan oleh jajaran tertinggi aparat intelijen Amerika Serikat. Dan ketika program ini berakhir, para pria yang menjalankannya tidak bekerja sama dengan para penyelidik. Mereka tidak angkat bicara, mereka melakukan kejahatan lain. Mereka menghancurkan barang bukti. Dokumen-dokumen yang telah ditinjau oleh Satuan Tugas ini sangat jelas. Pada Januari 1973, Direktur CIA Richard Helms bersiap untuk meninggalkan jabatannya. Dia secara pribadi memerintahkan penghancuran dokumen MK Ultra. Dokumen resmi CIA secara tertulis menyatakan, atas tujuan yang saya nyatakan, dokumen MK Ultra dihancurkan atas perintah DCI Tuan Helms sesaat sebelum beliau meninggalkan jabatannya. Sebuah catatan internal terpisah mengonfirmasi bahwa Helms menelpon langsung Dr. Gottlieb dan memerintahkannya untuk menghancurkan, kutip, semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian obat dan aktivitas terkait. Gottlieb bersama 3 orang lainnya menghabiskan 1 hari penuh untuk merobek dan membakar 152 dokumen. Kemudian, Gottlieb meminta sekretarisnya untuk menghancurkan dokumen pribadinya sebelum ia pensiun. Kepala Pusat Arsip CIA sendiri memprotes penghancuran dokumen tersebut secara tertulis, tetapi ia tidak diindahkan. Itu adalah penghalangan keadilan. Itu adalah penghancuran dokumen federal secara kriminal. Dan tidak ada satupun individu yang pernah didakwa melakukan kejahatan atas hal itu. Oke, mari kita bahas para saksi. Salah satu saksi dalam sidang tersebut adalah Dr. Stephen Kinzer, dan dia adalah peneliti senior di bidang hubungan internasional dan urusan publik di Universitas Brown. Dan dia menulis sebuah buku berjudul Racun Utama, Sidney Gottlieb dan Pencarian CIA untuk Pengendalian Pikiran. Dan dia membahas tujuan yang dilaporkan dari program ini, serta beberapa aktivitas yang diduga dilakukan. Saya sangat sadar bahwa saya hanya menemukan sebagian kecil dari apa itu MK Ultra dan apa yang dilakukan oleh Sidney Gottlieb. Pada tahun 1951, CIA merekrut Gottlieb dan memerintahkannya untuk meluncurkan apa yang kemudian dikenal sebagai MK Ultra. Gottlieb percaya bahwa untuk menemukan cara menanamkan pikiran baru ke dalam otak seseorang, pertama-tama Anda harus menemukan cara untuk menghancurkan pikiran yang sudah ada di sana. Dengan standar apapun, tindakan itu tergolong sebagai penyiksaan medis.
Eksperimen-eksperimen ini dilakukan di penjara, klinik, dan rumah persembunyian di Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, bahkan di Amerika Latin. Petugas MK Ultra diberi wewenang untuk bepergian ke negara-negara asing, sebaiknya yang berada di bawah pendudukan resmi atau tidak resmi Amerika Serikat, dan meminta stasiun CIA setempat menyediakan orang-orang yang bisa dikorbankan. Manusia yang tidak akan dicari jika mereka menghilang. Gottlieb memiliki apa yang bisa disebut sebagai izin untuk membunuh yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Baik jumlah korban MK Ultra maupun jumlah orang yang menjadi korban eksperimen hingga meninggal tidak diketahui. Gottlieb, sebagai akibat dari izin untuk membunuh ini, mungkin adalah orang Amerika paling berkuasa yang tidak dikenal pada abad ke-20. Beberapa informasi tentang MK Ultra terungkap pada tahun 1970-an. Tetapi pejabat senior CIA dengan sengaja membiarkan Gottlieb beroperasi tanpa pengawasan. Jadi mereka bisa mengklaim bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang tindakan berlebihan yang dilakukan olehnya. Ini adalah cara bagi CIA untuk menyangkal peran institusionalnya dalam MK Ultra dan menggambarkannya secara menyesatkan sebagai hasil dari sadisme atau semangat berlebihan satu orang saja. Saya akan memberitahu Anda sekarang, lihat. Memang sudah banyak penelitian dan studi tentang topik ini tentu saja. Tapi apa yang Anda dengar adalah pendapat dari Dr. Kinzer. Saat ini tidak mungkin bagi kami untuk memeriksa fakta setiap detail dan klaim spesifik yang dia dan Anda tahu saksi lainnya buat selama sidang ini. Jadi kami akan memutarkannya untuk Anda. Anda akan mendengar apa yang mereka katakan. Kami akan mencoba memberikan konteksnya, tapi juga memberi Anda kesempatan. Anda mendengarnya, Anda bisa melakukan riset sendiri. Saya ingin memutar sesuatu untuk Anda. Ketika mereka membahas dugaan penyalahgunaan program ini, dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Kinzer. Dan omong-omong, Anda juga akan mendengar dari jurnalis investigasi Tom O'Neill, saksi lainnya hari itu, penulis buku Chaos, Charles Manson, CIA, dan Sejarah Rahasia tahun 60-an. Apa saja penyalahgunaan terburuk yang Anda ketahui dalam program MK Ultra? Saya bisa mulai dengan menyebutkan, saya akan membicarakan satu khususnya yang selalu teringat di benak saya. Di penjara federal di Lexington, Kentucky, sekelompok narapidana Afrika Amerika dipisahkan dan diberi apa yang dijelaskan dalam protokol sebagai dosis ganda, 3 kali lipat dan 4 kali lipat LSD setiap hari selama 77 hari. Apakah mereka semua selamat? Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Hal ini terus terngiang di benak saya sejak saya menulis buku itu. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka pernah mengetahui apa yang diberikan kepada mereka? Apakah mereka mengira mereka menjadi gila? Menurutmu, apakah kita masih melakukan eksperimen pada para tahanan atau orang-orang di penjara saat ini? Saya tidak punya informasi tentang itu. Berapa rata-rata usia jika Anda tahu dari orang-orang yang dijadikan objek eksperimen? Apakah mereka anak-anak? Apakah mereka parubaya? Apakah mereka... Ada penelitian pada remaja yang dilakukan di fasilitas penahanan remaja dan penjara dengan anak-anak berusia 16, 17, 18 tahun, serta di sekolah-sekolah institusional untuk anak-anak nakal. Sekolah Pelatihan Nasional untuk Anak Laki-laki di Washington DC juga menjadi lokasi penelitian itu. Dan ketika berbicara tentang eksperimen rahasia setelah Perang Dunia II, Anda tahu akan ada pembahasan tentang Jerman dan Nazi. Dan operasi yang diduga bernama Operasi Paperclip ini, di mana Amerika Serikat dikabarkan merekrut ilmuwan dan insinyur Jerman dan membawanya ke Amerika Serikat. Operasi Paperclip membawa lebih dari 1.600 ilmuwan Jerman ke dalam pemerintahan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, termasuk individu yang telah melakukan eksperimen manusia di kamp konsentrasi. CIA dan militer mengetahui latar belakang mereka dan tetap merekrut mereka. Dalam penelitian Anda, apakah Anda menemukan dokumentasi langsung antara ilmuwan Paperclip dan pengembangan protokol eksperimental MK Ultra, khususnya penggunaan hipnosis, meskalin, dan deprivasi sensorik, yang juga merupakan teknik yang didokumentasikan di Dachau? Tentu saja, Kurt Blom yang merupakan kepala pengembangan senjata biologis untuk pemerintah Nazi, kemudian bekerja untuk CIA. Begitu juga Walter Schreiber yang merupakan kepala dokter militer Angkatan Darat Nazi.
Saya bisa menceritakan sebuah kisah singkat. Ketika saya sedang meneliti untuk buku saya menemukan apa yang saya kira mungkin adalah penjara rahasia CIA atau Black Site pertama. Itu adalah sebuah chalet yang indah di Jerman. Dan pria yang sekarang memilikinya membawa saya ke ruang bawah tanah. Dia mengatakan bahwa inilah sel-sel tempat para petugas MK Ultra bekerja berdampingan dengan Nazi, melakukan eksperimen-eksperimen mengerikan itu, yang sebenarnya hanyalah kelanjutan dari eksperimen yang telah dilakukan oleh para Nazi tersebut beberapa tahun sebelumnya. Tidak jauh dari situ, Hanya untuk memperjelas garis waktu, eksperimen-eksperimen ini terjadi setelah pengadilan Nuremberg. Benar. Jadi CIA pasti tahu bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. saya mencari contoh kejadian di mana doktrin Nuremberg dipasang di dinding di salah satu kantor MK Ultra atau CIA. Dan saya tidak pernah menemukan indikasi bahwa prinsip-prinsip Nuremberg itu pernah dijadikan acuan, apalagi dipatuhi. Ngomong-ngomong, Luna bilang dia akan menghubungi pemerintah Jerman. Charles Manson, Jack Ruby. Jadi pertanyaannya, apakah mereka subjek MK Ultra? Apakah mereka aset? Mulai dari Charles Manson, kamu tahu, pemimpin sekte yang pengikutnya melakukan pembunuhan brutal. Pada musim panas tahun 1969, 4 anak muda yang bertindak atas perintah seorang pemimpin sekte bernama Charles Manson pergi ke rumah sutradara film Roman Polanski dan membunuh semua orang yang mereka temukan di sana, termasuk istrinya yang sedang hamil 8,5 bulan, aktris Sharon Tate. Para korban sama sekali tidak dikenal oleh para pembunuhnya. Malam berikutnya, para pengikut Manson membunuh sepasang suami istri lain dengan cara yang sama mengerikannya. Bagaimana Manson, seorang mantan narapidana yang nyaris buta huruf, bisa memiliki kemampuan untuk membujuk orang-orang muda biasa, membunuh orang yang sama sekali tidak mereka kenal, hanya karena dia memerintahkan mereka? Pencarian jawaban atas pertanyaan itu membawa saya kepada Dr. Louis Jolyon West, yang dikenal oleh teman-temannya sebagai Jolly. West adalah salah satu psikiater paling berpengaruh di Amerika. Saya tidak akan menceritakan kisah panjang dan membosankan tentang bagaimana peliputan saya tentang Manson membawa saya kepada West. Kecuali untuk mengatakan bahwa akhirnya saya mengetahui bahwa pada tahun 1967 ketika Manson berubah menjadi pemimpin sekte seperti yang kita kenal sekarang, dia dan para pengikutnya menerima perawatan medis gratis di sebuah klinik di San Francisco, di mana West telah mendirikan markas operasi untuk proyek penelitian yang sedang ia jalankan di dekat sana. Setelah tertarik dengan tuduhan terhadap West, saya mengetahui bahwa UCLA, tempat akademis terakhirnya, telah mewarisi dokumen-dokumennya setelah kematiannya pada tahun 1999. Hampir 2 bulan dan lebih dari 200 kotak kemudian, saya menemukan apa yang selama ini dicari, yaitu korespondensi antara West dan Dr. Sidney Gottlieb, arsitek MK Ultra. Apa yang bisa saya buktikan adalah bahwa sejak saat Manson dibebaskan dari penjara federal pada tahun 1967, dia melanggar pembebasan bersyaratnya, pergi ke daerah Bay tanpa izin, dan langsung ditempatkan di bawah pengawasan petugas pembebasan bersyarat federal, yang pada dasarnya memberinya keringanan saat dia mengumpulkan kelompok pengikutnya, memberi mereka narkoba, mendominasi mereka, dan mengubah mereka menjadi semacam robot yang patuh dan akan melakukan apa saja yang dia perintahkan. Semua itu terjadi di bawah pengawasan seorang petugas pembebasan bersyarat bernama Roger Smith, yang juga melakukan penelitian narkoba di klinik yang sama tempat Jolly West menjalankan operasinya untuk merekrut subjek. Sampai tahun 1969 ketika Manson akhirnya memerintahkan pembunuhan, yang kemudian membuatnya dihukum. Dia telah berulang kali ditangkap karena kejahatan yang semakin meningkat. Sekarang, O'Neill mengakui bahwa dia tidak bisa membuktikan secara pasti dan mutlak bahwa Manson adalah aset melalui MK Ultra. Dan faktanya, sejauh yang kita lihat, belum ada bukti yang terverifikasi dan pasti bahwa apa yang dilakukan Manson disebabkan oleh atau berhubungan dengan operasi pemerintah federal. Bagaimana dengan Jack Ruby, orang yang membunuh Lee Harvey Oswald kan? Hal ini sebenarnya pernah diselidiki oleh pembuat film Errol Morris yang juga memproduksi film tentang psikiater Louis Jolly West, dokter ini. Dan tuduhannya adalah bahwa Dr. West melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Jack Ruby dan menyatakan dia gila. Jadi dengan mengingat itu, saya ingin kamu mendengarkan apa yang dikatakan O'Neill di sini.
Jack Ruby, saya percaya ini adalah sesuatu yang lain. Penyelidikan Komisi Warren di Komisi Warren dilakukan oleh Alan Dulles, mantan Direktur CIA, yang mengesahkan dan menjalankan MK Ultra sampai dia dipecat oleh Presiden Kennedy. Penghubung CIA untuk komite yang menangani informasi dari CIA ke Komisi Warren adalah Richard Helms, yang merupakan atasan langsung Jolly West. Mereka tahu siapa West itu. Mereka tahu kemampuan West dan apa yang telah mereka bayar untuk dia lakukan, serta apa yang telah dia laporkan bisa dia lakukan kepada mereka, termasuk menyebabkan gangguan mental pada orang-orang. Hal itu tidak pernah diungkapkan kepada komisi sejauh yang diketahui siapapun. Jadi saya percaya bahwa West ditempatkan di sana untuk mencegah Jack Ruby menceritakan kisahnya. Sekali lagi, tidak ada yang kami lihat yang secara pasti membuktikan bahwa dia adalah aset atau produk dari MK Ultra. Dan saya akan katakan, bahkan di acara News Nation saya, Jesse Weber Live, saya mewawancarai seorang mantan petugas operasi CIA, Rick De La Torre, yang mengatakan tidak ada bukti yang mendukung teori Ruby atau Manson. Tapi Anda bicara tentang aset, Anda bicara tentang dugaan aset, Anda bicara tentang teori-teori. Bagaimana dengan dugaan pembunuhan Charlie Kirk? Bagaimana dengan percobaan penembakan terhadap Presiden Donald Trump di Butler, Pennsylvania? Tahu tidak? Itu muncul dalam sidang ini karena berkaitan dengan gagasan ini. Apakah hal seperti ini masih terjadi hari ini? Bagaimana Anda menjelaskan kejadian-kejadian itu? Dari mana asalnya? Media sosial, algoritma, AI? Apakah ini bentuk baru dari pengendalian pikiran? Maksud saya, jika memang ada proyek semacam itu yang sedang berjalan di dalam pemerintahan Amerika Serikat, mungkin ada anggapan bahwa kita bisa melakukan ini tanpa pengawasan dari pihak yang bermusuhan. Apa kemungkinan bahwa apa yang telah kita pelajari dari MK Ultra sekarang setelah berkembang begitu pesat ke algoritma dan komputer dan menuju ke orang-orang penyendiri, bahwa beberapa dari mereka bisa melalui penyebaran massal dari apapun yang sedang Anda lakukan, bisa menyebabkan seseorang mungkin mencoba menembak seorang presiden. Saya tahu ada banyak spekulasi di luar sana tentang penembakan Butler dan saya rasa juga penembakan Charlie Kirk. Saya tidak suka berspekulasi karena saya tidak tahu. Saya tidak punya pengetahuan langsung apakah orang-orang itu diprogram melalui gelombang radio atau melalui aktivitas komputer mereka. Jadi saya tidak akan pernah berani menebak kecuali mengatakan apa yang sudah saya katakan, bahwa mereka mengembangkan cara-cara yang belum pernah diberitahukan kepada kita sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan saya membayangkan cara-cara itu sekarang sudah berkembang menjadi jauh lebih efektif. Ini benar-benar berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh anggota Kongres Burchett tentang gelombang radio, di mana kita memiliki seperti diagram Venn antara individu-individu dan militer yang menjaring lebih luas. Jadi, Anda memiliki gelombang radio, aktivitas komputer, operasi Mockingbird, dan pemrograman yang sedang berlangsung. Jadi, apa yang Anda lihat terkait dengan apa yang terjadi saat itu dan apa yang kita lihat sekarang, yang bisa jadi merupakan jenis program yang sama, bahkan menggunakan senjata energi terarah atau sejenisnya. Tuan O'Neill, Anda bisa mulai. Ya, saya hanya ingin mengatakan satu hal, ada sebuah tujuan. Yang dijelaskan dalam proposal awal untuk MK Ultra adalah melakukan eksperimen untuk melihat apakah mereka bisa melakukan konversi massal, mengubah seluruh populasi. Saya rasa itu ada hubungannya dengan insiden di Prancis yang tadi Anda bicarakan. Sekali lagi, hari ini semua itu masih spekulasi. Tapi pada waktu itu, mereka mencoba menggunakan cara-cara psikologis untuk melihat bagaimana Anda bisa mempengaruhi pikiran orang. Dan Mockingbird terlibat dalam hal itu, yang mana jika orang belum tahu, itu adalah saat mereka memiliki aset CIA atau yang sudah direkrut. Orang-orang di media yang akan menulis pada dasarnya propaganda dan mencoba mengendalikan pikiran serta keyakinan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan CIA. Dan apakah itu masih berlangsung sampai hari ini? Saya tidak akan terkejut jika memang masih terjadi. Baiklah, saya ingin beralih ke dua hal sekarang. Pertama, Frank Olson. Ini adalah nama lain yang akan sering Anda dengar dalam diskusi MK Ultra. Jika Anda pergi ke perpustakaan Ford, Anda akan menemukan dokumentasi tentang Frank Olson yang digambarkan dalam salah satu laporan seperti ini.
kutipan. Dr. Frank A. Olsen, seorang ahli biokimia, adalah pegawai sipil Angkatan Darat yang bekerja di Fort Detrick dalam upaya kerjasama dengan CIA. Pada 19 November 1953, di salah satu pertemuan rutin antara personel Fort Detrick dan CIA, sejumlah LSD dimasukkan oleh personel CIA ke dalam minuman yang dikonsumsi oleh Dr. Olsen dan lainnya, yang semuanya adalah anggota kelompok tersebut. Sebelum menerima LSD, Dr. Olsen telah berpartisipasi dalam diskusi di mana pengujian zat-zat seperti itu pada subjek yang tidak mengetahui telah disetujui secara prinsip. Namun, baik Dr. Olsen maupun yang lainnya tidak diberitahu bahwa mereka telah diberikan LSD, sampai sekitar 20 menit setelah kejadian tersebut. Dan inilah yang membuat kematiannya begitu aneh. Inilah yang memunculkan teori bahwa dia dibunuh. Jadi dalam sebuah artikel oleh sekali lagi Dr. Kinzer yang diterbitkan di The Guardian pada tahun 2019, dia pada dasarnya menjelaskan bagaimana caranya. Pada tanggal 28 November 1953, Frank Olsen menerobos jendela tertutup kamar 1018A di Hotel Statler di Manhattan, jatuh sejauh 10 lantai hingga tewas di trotoar di bawahnya. Ternyata, satu-satunya saksi lain adalah rekan CIA yang berada di kamar itu dan sedang tidur. Dan diduga bahwa penyelidikan polisi dikoordinasikan atau dipengaruhi dengan cara tertentu oleh CIA. Dan pada akhirnya, mereka diduga menyimpulkan bahwa Olsen melompat, bahwa dia bunuh diri. Tapi sebelumnya, ada klaim tentang keracunan LSD. Dia diduga dikirim untuk menemui seorang dokter yang kabarnya terhubung dengan MK Ultra. Jadi pertanyaannya, apakah dia dibunuh untuk menjaga semua yang dia ketahui dan alami tetap menjadi rahasia? Kasus Frank Olsen yang sudah disebutkan sebelumnya itu adalah pembunuhan. Saya tidak percaya itu adalah bunuh diri. Dan motivasinya adalah karena dia akan menjadi seorang pelapor. Dia bekerja di CIA, dia terlibat dalam pengembangan senjata biologis, dan dia berencana untuk mengumumkan kepada publik bahwa pemerintah Amerika Serikat menggunakan senjata biologis dalam Perang Korea. Dan juga dia akan membagikan apa yang dia ketahui tentang eksperimen MK Ultra, termasuk eksperimen mematikan. Dan ada kasus yang sudah didokumentasikan. Berapa banyak, Tuan-Tuan? Menurut Anda berapa banyak orang yang meninggal melalui program MK Ultra atau dibunuh? Tidak tahu. Dan saya harus menyoroti ini. Kisah yang benar-benar mengerikan yang dibicarakan O'Neill ketika membahas Dr. West, tokoh dalam kisah MK Ultra ini. Ketika dia bekerja sama dengan CIA, dia berada di pangkalan Angkatan Udara Lackland. Dia adalah kepala psikiater di rumah sakit itu. Jadi dia memulai eksperimennya di sana. Setahun setelah surat yang saya kutip dalam pernyataan saya, di mana dia menjelaskan apa yang ingin dia lakukan. Setahun kemudian, pada tanggal 3 Juli 1954, seorang gadis kecil berusia 3 tahun diculik dan kemudian ditemukan di sebuah lubang kerikil, dibunuh, dan di samping sebuah mobil yang telah ditinggalkan. Dan tim pencari yang menemukan jasad gadis kecil itu didatangi oleh seorang pria yang merupakan anggota Angkatan Udara di pangkalan tersebut. Dan dia bertanya kepada mereka di mana dia berada dan bagaimana dia bisa sampai di sana. Dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan digambarkan oleh para perwira militer yang menahannya dalam keadaan seperti trans atau linglung. Tidak ditemukan obat-obatan di dalam tubuhnya. Dia tidak mengenali istrinya ketika istrinya dibawa untuk menemuinya. Dan pada saat persidangannya, di mana Jolie West adalah psikiater penasehat yang memeriksanya, Tentu saja, terungkap bahwa sebenarnya dia sedang dirawat di rumah sakit di Lackland dalam sebuah program eksperimental untuk menyembuhkan sakit kepala migrain kronis yang melemahkannya. Dan dia dieksekusi 4 tahun kemudian. jadi berdasarkan penelitian saya, ini tampaknya merujuk pada pemerkosaan dan pembunuhan Sherry Jo Horton yang berusia 3 tahun. Dan vonis serta eksekusi prajurit Angkatan Udara Jimmy Shaver pada tahun 1950-an, kejahatan ini didokumentasikan dalam sebuah tulisan oleh Tom O'Neill di The Intercept. Tapi seperti yang Anda dengar, Dr. West dilaporkan menjabat sebagai kepala layanan psikiatri di pangkalan Angkatan Udara Lackland. Shaver adalah seorang prajurit yang tampaknya tidak memiliki riwayat kekerasan, tidak punya catatan kriminal, namun dia melakukan hal ini. Shaver tampaknya tidak mengingat apapun. West, omong-omong, Dr. West dituduh dalam artikel ini memberikan serum kebenaran kepada Shaver, menaruhnya dalam hipnosis yang dalam. Dan saat itulah Shaver diduga mengaku.
Sekarang dia dilaporkan mencoba menarik kembali pengakuan itu di persidangan. Dan seperti yang diuraikan dalam artikel Intercept, ada klaim tentang berkas-berkas yang hilang terkait Shaver, bahwa dia mungkin pernah menjadi subjek program LSD CIA. Jadi, kemana kita melangkah dari sini? Anda tahu ada pembicaraan tentang kemungkinan mencoba mencari berkas tambahan di rumah sakit dan institusi lain seperti yang disorot oleh Kinzer. Tapi dengarkan juga apa yang dia katakan seharusnya dilakukan. Selain mencari dokumen yang tidak diketahui, komite ini bisa memberikan layanan besar hanya dengan meminta agar penghapusan sensor pada dokumen yang sekarang kita miliki dihentikan. Ada tumpukan dokumen tentang MK Ultra yang banyak bagiannya disensor berat. Pada tahun 1970-an, hal ini dibenarkan dengan alasan bahwa baru 20 tahun sejak hal-hal mengerikan ini terjadi dan mengungkapkan detailnya mungkin memengaruhi keamanan nasional. Sekarang sudah 70 tahun berlalu. Alasan itu tidak bisa lagi dianggap sah. Jadi saya ingin mendorong komite ini untuk mencoba mengisi semua bagian kosong dalam dokumen yang kita miliki. Jadi akan menarik untuk melihat apa hasil dari ini. Maksud saya begini, argumennya ada di sidang. Lihat, Kongres tidak pernah mendapatkan cerita lengkapnya. Karena, omong-omong, menurut History.com, pernah ada sidang Kongres di masa lalu tentang MK Ultra pada tahun 1977. Sidang ini dipimpin oleh Senator Edward Kennedy. Jadi dia membawa semua mantan anggota CIA ini, tapi banyak yang bilang, kami tidak ingat detailnya. Hari ini berbeda, bukan? Selain itu, sekarang kita punya dokumen-dokumen ini dari catatan keuangan tersebut. Tapi dengan UFO, JFK, MLK, Epstein, kita baru-baru ini melihat upaya untuk membuka tabir dari kisah dan percakapan yang sebelumnya rahasia ini. Dan kami akan berusaha sebaik mungkin di Sidebar untuk mencoba meliput sebanyak mungkin dari apa yang kami pelajari. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.